Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, di video kali ini kita membahas yang namanya settingan ya. Nah, settingan ini meliputi settingan aplikasi driver, settingan maps, dan settingan opsi developer. Nah, ketiga settingan itu sangat penting sekali ya. Sobat Ner yang driver pemula ini wajib setting ini terlebih dahulu sebelum ngebit ya, agar orderannya itu lancar ya. Nah, serta kalau lancar berarti gacor dong. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, apa gunanya settingan, Bang?" Nah, di sini nih, ini penting sekali nih. Nah, memang di sistem itu pembagian orderan itu berdasarkan performa, ya kan? Dan bagaimana kita menanggapi orderan tersebut, ya kan? Nah, kita tidak mau mendapat performa kita itu terlalu jelek ya, atau kalah dengan driver yang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita perlu settingan di device kita. Kalau di device kita settingannya bagus dan performanya lancar di device kita nggak lemot-lemot lagi, tidak ada masalah settingan yang ada di device kita. Sistem akan menilai driver ini bagus menjalankan orderan ini karena responnya lebih baik dari driver yang lain. Sebab apa? Driver lain tuh kadang-kadang kebanyakan driver tidak menyeting ini. Mereka asal-asal saja dan tidak tahu permasalahan apa yang terjadi di aplikasi mereka. Nah, seperti contoh orderan tidak masuk, notifikasi tidak keluar, atau notifikasinya delay, atau HP-nya lemot gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah pernah membahas settingan ini di HP Realme C25. Nah, saya sekarang menggunakan HP Poco C71 ya. Jadi yang pakai HP Realme, yang pakai HP Poco atau Xiaomi itu bisa mengikutinya. Nah, sebelum itu kita lanjut ke settingan. Sobat Owner wajib like dan komen di video saya ya mengenai settingan ini. Apabila Sobat Owner sudah membuktikan settingan saya ini bagus apa tidaknya. Nah, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut ke settingannya. Nah, di sini saya sudah ada aplikasi driver ya di sini ya. Nah, kita langsung aja kita buka aplikasi driver, tahan dan kita ambil tanda serunya. Di sini Sobat Owner pastikan settingannya sama dengan saya. Kalau notifikasi itu Sobat Owner udah jelas ya, sudah semuanya ya. Tapi Sobat Owner kalau mau aktifkan yang ini ya. Timpa mode jangan ganggu ini ya. Siapa tahu Sobat Owner lagi mengaktifkan ini ya. Selanjutnya itu izin ya. Nah, izin ini diaktifkan semuanya ya. Kecuali kontak ya. Jangan diaktifkan ya. Lalu foto dan video itu diambil akses terbatas ya. Seperti ini ya. Nah, jangan selalu izinkan semua agar si aplikasi ini tidak bingung menaruh riwayat foto truk kita dan penyelesaian pesanan ya. Tadi diambil akses terbatas ya Sobat Owner, akses terbatas seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Dan selanjutnya itu adalah kita sebelum ngebit kita itu seharusnya wajib menghapus cache aplikasi ya. Ini dia. Hapus cache aplikasi ya. Dan pemilih media ini bagaimana Bang? Hapus akses atau bagaimana? Jadi di sini Sobat Owner pilihannya bisa hapus akses kalau Sobat Owner melakukan login ulang. Login ulang ya. Hapus akses atau langsung aja hapus penyimpanan ya. Itu kalau login ulang gunanya. Tapi kalau sudah bisa ganti akun gitu ya kan. Bisa ada akun yang baru mau diloginkan, itu dihapus aja. Selanjutnya itu adalah penggunaan baterai ya. Di sini harus izinkan penggunaan latar belakang. Nah, ini sudah jelas ya. Buka link secara default yang didukung. Ini sebelumnya itu nonaktif kalau nggak salah ya. Dan sebabnya centang ini semua ya. Food ID online dan food driver debug online me ya. Itu di centang ya. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau aplikasi tidak digunakan. Sebelumnya itu ini hidup ini Sobat Owner. Jadi kelola aplikasi tidak digunakan, hapus izin dan file sementara, hentikan notifikasi dan arsipkan aplikasi. Ini wajib Sobat Owner matikan. Kenapa dimatikan Bang? Nah, Sobat Owner bisa baca sendiri ya. Nanti kalau kita tidak standby aplikasinya atau kita sedang matikan HP-nya, itu notifikasi tidak akan masuk atau dihentikan sementara ya.
Jadi nanti ada kebingungan dari sistem kita, HP kita karena kita mengaktifkan notifikasi sebelumnya ya dan penggunaan latar belakang. Jadi bentrok dia. Nah, di sini akan terjadi error dan akan sering kita tidak notifikasi itu lambat masuk ya. Nah, di sini sistem itu yang akan menilai apakah driver ini responsif atau tidak gitu ya kan. Nah, kita hentikan ya. Nah, selanjutnya itu settingan yang ada di Google Maps. Ini settingan ini sangat berbeda sekali dengan aplikasi driver ya. Ini sangat penting ya. Pentingnya di mana? Akan saya jelaskan di sini ya. Nah, Sobat Owner, ini notifikasinya itu dinonaktifkan saja ya. Kita memang kalau lagi buka map itu akan standby ya kan. Kita tidak perlu notifikasi. Kenapa Bang? Karena kita membuat device kita itu lebih ringan dan responsif dan kita tidak perlu notifikasi dari Google Map ya. Ini izin lokasi itu cuma diizinkan lokasi aja. Nah, mungkin sebenarnya ada notifikasi, izin notifikasi itu dinonaktifkan saja ya. Nah, ini juga perlu dihapus cache sebelum kita narik, hapus cachenya ya. Nah, di sini buka link yang didukung. Nah, ini dinonaktifkan saja ya. Nah, ini perbedaannya. Kelola aplikasi jika tidak digunakan. Hapus izin VLAN sementara. Nah, ini kita aktifkan. Kita tidak memakai Google Map ya. Di sini kita nggak memakai Google Map. Maksudnya itu kita tidak perlu Google Map itu standby ya. Itu gunanya nanti device-nya itu lebih ringan dan lebih hemat baterai dan akselerasi jaringan tidak dimakan oleh si aplikasi Google Map ini ya. Dan di sini lagi yang paling penting itu adalah kita aktifkan mode samaran. Bang, kenapa mode samaran? Bukannya perlu Bang itu kita riwayat orderan. Nah, bedanya di sini sebenarnya kita itu kalau sebenarnya cuma narik Shopee Food itu pakai mode samaran. Kalau sebenarnya narik itu Grab, Gojek atau yang lain-lain, ini kita aktifkan, tidak perlu aktifkan mode samaran karena si aplikasi, setahu saya aplikasi Grab seperti Grab itu akan melihat histori dari Maps ya. Jadi kalau Sobat Owner pakai narik Grab itu perlu dimatikan mode samarannya karena di algoritmanya itu ada yang namanya red hailing seperti Gojek dan Grab ya, itu dinonaktifkan saja. Tapi kalau Sobat Owner cuman narik pakai Shopee Food, Sobat Owner perlu pakai mode samaran. Ya, itu perbedaannya ya. Itu sangat penting sekali ya. Nah, kita sudah selesai membahas aplikasi driver dan aplikasi Google Map-nya. Selanjutnya itu yang tidak kalah paling penting ini adalah opsi developer. Nah, Sobat Owner langsung saja ya. Nanti Sobat Owner akan tahu ya alasannya kenapa. Nah, sebenarnya Sobat Owner jika tidak tahu mengaktifkan opsi developer, Sobat Owner pilih tentang ponsel ya, gulir paling bawah. Lalu kita pilih yang namanya nomor BL ya. Ini di sini ya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan opsi developer, jadi tidak penting lagi ya. Lalu kita ambil sistem, dia paling bawah tuh. Nah, opsi developer. Nah, di sini ada beberapa setelan perlu kita setel ya. Ini ada 3 ya. Sangat penting sekali ya. Pencatatan buffer, pencatatan log. Di sini kita itu kalau bisa dinonaktifkan. Nah, dinonaktifkan, semakin kecil semakin baik, atau kita pakai yang 64K. Nah, Bang, ini fungsinya apa Bang? Jadi di aplikasi kita itu tidak dibebani file log yang di pencatatan log ini ya, tidak membebani aplikasi kita. Jadi waktu respon kita itu ke server lebih baik lagi ya. Nah, kalau menurut saya 64K nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya device-nya itu under 2 juta atau sekelas seperti saya ini, itu wajib nonaktifkan ya. Dan selanjutnya itu kan ini seperti lemot ya. Tuh. Sebenarnya perlu aktifkan yang ini ya. Nah, ini dia skala animasi jendela itu dan skala animasi transisi, skala durasi animator. Ini perlu di setel ya. Sebenarnya skala durasi animator itu menjadi 0 ya, atau matikan ya. Nah, ini matikan ya. Dan skala jendela ini jangan dimatikan. Nah, kita pakainya 0,5. Nah, supaya nggak terjadi error pada HP kita. Nah, seperti ini ya. Nah, lancar kan? Nah,
Ini pun lancar dia. Nah, ini bagi sobat owner yang belum setel yang device-nya yang di sini ya. Nah, dan berikutnya itu kita perlu setel opsi developer. Ini adalah setelan yang paling penting, itu adalah setelan GPS kita. Ini paling penting ya. Tampilkan ANR latar belakang. Tampilkan dialog aplikasi tidak merespon untuk aplikasi yang ada di latar belakang. Ini kita perlu aktifkan ya sobat owner, karena kita aplikasi driver itu selalu aktif di latar belakang. Nah, paksa ukuran GNSS penuh, lacak semua toleransi dan frekuensi GNSS terus menerus. GNSS itu apa bang? Nah, ini GNSS itu adalah GPS kita. Nah, GNSS itu kepanjangan dari Global Navigasi Satelit System. Nah, ini perlu kita aktifkan. Nah, itu sudah semua kita aktifkan ya sobat owner. Nah, mungkin sobat owner bisa rasakan manfaatnya dari settingan saya ini. Dan apabila ada manfaat dari settingan saya ini, sobat owner sudah wajib klik subscribe dan klik like ya. Ini settingan untuk sobat owner ya. Ini bisa dipakai diterapkan ke Shopee Food Driver, Grab, Gojek dan yang lain-lain. Mungkin kalau Grab, Gojek itu perbedaannya cuma di Google Maps ya. Settingan di Google Maps ya. Perlu diaktifkan semuanya seperti di aplikasi driver. Tapi kalau di Shopee Food Driver itu settingannya perlu dinonaktifkan semuanya. Karena history dari Grab dan Gojek itu dan Shopee Food Driver itu berbeda ya. Jadi yang orange ini beda sendiri dia. Dan kalau si Grab dan Gojek ini ada fitur ride hailing ya. Si aplikasi Grab bisa membaca dari Google Maps-nya ya, historinya ya. Jadi yang berhubungan dengan history yang di Google Maps itu perlu diaktifkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan ke sobat owner. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Semoga audiens sobat owner lancar dan selalu gacor gitu ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.